Akibat wabah pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan sistem pembatasan sosial, sehingga kegiatan perkantoran, ibadah, maupun sekolah jadi dibatasi untuk sementara waktu. Akibatnya, bukan hanya pekerjaan ayah dan bunda saja yang pindah ke rumah, tetapi pekerjaan anak-anak pun jadi pindah ke rumah. Nah, di rumah, orang tua merupakan sosok pendamping guru di sekolah. Maka dari itu, ayah dan bunda perlu tahu cara mendampingi anak-anak belajar di rumah supaya kegiatan belajar mengajar tetap efektif. Kira-kira bagaimana ya caranya? Saat mendampingi anak-anak belajar di rumah, sebagian orang tua mungkin masih belum terbiasa untuk menjadi pengajar pelajaran sekolah untuk anak-anak, lalu mengalami kesulitan hingga merasa hal tersebut merupakan perjuangan yang melelahkan, bahkan mungkin membingungkan. Meski kesabaran ayah dan bunda sedang diuji atas berbagai perubahan yang terjadi, ditambah harus mengajari anak-anak berbagai pelajaran sekolah di rumah, tapi usahakan untuk jangan menyerah pada emosi ya. Perlu ayah dan bunda ketahui bahwa kemampuan anak dalam menyerap pelajaran bisa berbeda-beda. Maka, cara mengajar pun perlu disesuaikan dengan cara belajar, kemampuan, serta kepribadian anak. Nah, supaya kegiatan belajar mengajar di rumah bisa efektif, berikut beberapa tips mendampingi anak belajar di rumah. Yang pertama, tentukan lokasi belajar di rumah yang bisa mendukung suasana belajar anak. Jika memungkinkan, pilihlah ruangan yang terang dengan pencahayaan yang cukup, serta suhu ruangan yang pas dan nyaman, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Hindari ruangan yang di dalamnya terdapat benda-benda yang bisa mengalihkan perhatian anak seperti televisi atau mainan. Yang kedua, coba pahami kebiasaan anak belajar. Anak-anak biasanya bisa mempertahankan konsentrasi penuh selama 10-30 menit. Apabila mulai tampak tanda-tanda anak sudah mulai tidak fokus, sebaiknya jangan dipaksakan untuk terus belajar, tetapi coba berikan jeda sejenak agar anak bisa istirahat. Misal, apabila anak sudah selesai baca buku selama 20 menit atau berhasil menjawab sejumlah soal, boleh tuh dia dikasih cemilan, diberi minum, atau diperbolehkan ke kamar mandi. Yang ketiga, pahami gaya belajar yang paling sesuai dengan anak untuk memaksimalkan efektivitas belajarnya. Beberapa gaya belajar yang dimaksud adalah gaya belajar visual. Anak dengan gaya belajar visual memiliki kemampuan tinggi dalam mengeja, suka membaca, melakukan observasi, serta menggunakan gambar dalam mengingat sesuatu. Gaya belajar auditori. Anak tipe ini mudah terganggu dengan suara saat belajar, suka membaca buku dengan bersuara atau bergumam, serta lebih mudah mengingat sesuatu yang disajikan dalam bentuk langkah berurutan. Gaya belajar kinestetik. Anak tipe kinestetik akan terlihat gelisah saat belajar, seperti menggerakkan kaki atau memutar-mutar pensil, karena dengan cara tersebut anak akan lebih mudah mengingat apa yang sudah dikerjakan. Yang keempat, sadari dan jaga perilaku orang tua saat mendampingi anak belajar. Jadilah contoh yang baik untuk anak. Setiap hal yang dikatakan dan dilakukan orang tua dalam membimbing anak akan mempengaruhi sikap anak dalam belajar, bahkan dalam kesehariannya. Kebiasaan orang tua seperti mudah emosi dan membanding-bandingkan dengan anak lain dapat mengganggu proses belajar anak. Untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar, orang tua bisa sesekali memberikan hadiah apabila anak berhasil mencapai target tertentu, misalnya dengan memberikan waktu bermain selama beberapa menit, atau bisa dengan memberikan anak makanan kesukaannya. Nah, itu tadi ayah bunda beberapa tips mendampingi anak belajar di rumah. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!